ini kita bisa lanjutkan kajian Shobah Al-Balaghah atau uh, kajian kitab Al-Balaghah Al-Wadihah. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa hal, di antaranya kita membahas arkan at-tashbih, kemudian juga macam-macam dari tashbih, dan yang terakhir pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang at-tashbih at-tamthil. Kemudian untuk hari ini kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan tashbih, yakni pembahasan tashbih ad-dimni. Tashbih ad-dimni. Sebelum kita baca ke kitabnya, mungkin perlu beberapa hal yang Anda jelaskan mengenai tasbih dimni, bahwasanya tasbih dimni ini berbeda dengan tasbih-tasbih yang lainnya, atau berbeda dengan tasbih pada umumnya. Yang dimana tasbih dimni ini, dia sebagian al-balagiyun mengatakan la yufham bisuhulah, dia tidak dipahami dengan mudah untuk tasbih dimni ini. Akan tapi dalam tasbih dimni ini kita harus nata'ammal, kita harus memperhatikan dengan betul-betul mana yang menjadi tasbih, mana yang menjadi musyabbah, dan mana yang menjadi musyabbah bihnya. Karena tasbih dimni ini adalah bentuk tasbih yang berbeda dengan tasbih-tasbih yang sebelumnya. Baik, contoh tasbih dimni uh, di dalam contoh tasbih dimni ketika kita mengatakan atau ketika seorang penyair mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas, yang artinya adalah engkau mengharapkan kesuksesan walam tasluk masalikaha, tetapi engkau belum menempuh jalannya. Innas safinata, bahwasanya as-safinah, bahwasanya perahu, la tajri alal yabas, dia tidak berjalan di atas pasir. Seandainya kita lihat uh, tasbih di dalam bait syair ini, kita mendapati bait syair ini tidak sebagaimana tasbih-tasbih yang sebelumnya, yang ada kaf, kemudian juga yang ada wajhus syabah, dan yang juga ada musyabbah bihinya yang sudah ditentukan. Dalam tasbih dimni, musyabbah dan musyabbah bihnya ada. Musyabbah dan musyabbah bihnya ada, tetapi bentuknya tidak sebagaimana tasbih pada umumnya. Bentuknya tidak sebagaimana tasbih pada umumnya. Makanya di sini tarjun najata walam tasluk masalikha. Engkau menginginkan kesuksesan walam tasluk masalikha, tetapi engkau belum menempuh jalannya. Kemudian ia ditasbih atau musyabbah bihnya adalah innas safinata, bahwasanya perahu, la tajri alal yabas, dia tidak berjalan di atas pasir. Jadinya tarjun najata di sini sebagai musyabbah, innas safinata la tajri alal yabas di sini sebagai musyabbah bihinya. Dan kita lihat antara musyabbah dan musyabbah bihnya tidak sebagaimana bentuk tasbih pada umumnya yang pernah kita bahas sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan tasbih dimni. Makanya sebagian balagiyun dikatakan bahwasanya tasbih dimni ini la yufham bisuhulah, dia tidak dipahami dengan gampang. Akan tetapi dalam memahami tasbih dimni ini kita harus ta'ammal, kita harus pikir, kita harus membayangkan, atau kita harus memahami apa maksud dari seorang penyair atau apa maksud dari orang yang menyampaikan perkataan tersebut. Taib, contoh tasbih dimni di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Kemudian wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, yang artinya janganlah kalian menggibah satu sama lain. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan tasbih dimni dengan mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka ayyakula lahma akhihi, untuk memakan daging saudaranya, fakarihtumuh, pasti kalian akan membencinya. Di sini digambarkan orang yang bergibah ditasbih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang memakan daging saudaranya. Dan di dalam tasbih dimni, ia pasti tidak memiliki adah. Dalam tasbih dimni tidak pasti memiliki adah secara mutlak, atau kita tidak memberikan adah ketika ingin membuat tasbih dimni. Baik itu kaf atau mislu atau yang semisalnya, bahwasanya adah dalam tasbih dimni ini ditiadakan. Baik, selanjutnya dalam tasbih dimni, bahwasanya tasbih dimni ini kadang musyabbah bihnya atau kebanyakan musyabbah bihnya bentuknya adalah ta'lil atau alasan dari musyabbah, atau juga ia bentuknya hikmah. Hikmah, musyabbah bihnya bentuknya adalah hikmah atau alasan, atau juga bisa bentuknya burhan, untuk sebagai hujjah, sebagai eh, pembenaran untuk kalimat-kalimat atau musyabbah dari kalimat tersebut. Ini untuk tasbih abdimni. Taib. Kalau dalam Al-Balaghah Al-Wadihah eh, dikatakan bahwasanya tasbih dimni ini yang ditaif, bahwasanya tasbih dimni adalah tasbihun, yakni tasbih la yudha fihil musyabbah, yang tidak musyabbahnya yang tidak ditaruh, wal musyabbah bihinya begitu juga dengan musyabbah bihnya, ia tidak diberikan fi suratin min suwarit tasbih al-ma'rufah. Bentuknya bukan seperti surah tasbih yang ma'rufah, akan tetapi bal yulmahan, akan tetapi bentuknya adalah yulmah, yakni seperti lamah atau seperti eh, gambaran kecil dari tasbih fit tarkib, di dalam susunannya. Wa hadzal naw' yu'ta bihi liyufida anna al-hukma alladhi usnida ila al-musyabbah mungkin. Dan bentuk ini didatangkan untuk memberikan faedah bahwasanya hukum yang disandarkan kepada musyabbah mungkin, itu sangat mungkin. Makanya di dalam tasbih ini, dimni ini la yudha fihil musyabbah wal musyabbah bih fi suratin min suwarit tasbih al ma'rufah. Jadinya musyabbah dan musyabbah bihnya bukan bentuk sebagaimana bentuk tasbih pada umumnya, tetapi bentuknya adalah yulmah atau alamah. Bentuknya adalah gambaran kecil dari tasbih yang tidak dipahami dengan mudah, yang kita harus memikirkan ini mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya. Dan terkadang musyabbah bih dalam tasbih dimni ini dijadikan sebagai alasan untuk musyabbah, atau juga dijadikan atau bentuknya adalah hikmah. Baik, kita baca syair dari Abu Tamam yang mengatakan la tungkiri atalal karimi minal gina fasailu harbun lil makanil ali. Janganlah engkau mengingkari atalal karimi minal gina, yakni ada orang yang karim tetapi dia atal. Atal maksudnya tidak memiliki apa-apa. Minal gina, dia adalah bukan orang kaya. La tungkiri atalal karimi minal gina. Janganlah engkau mengingkari orang yang ada orang yang dermawan tetapi dia bukan dari orang kaya. Kemudian lihat tasbih dimni musyabbah bihnya fasailu, karena air yang mengalir, harbun adalah musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Kemudian Ibnu Rumi mengatakan
qad yashibul fata. Terkadang ada seorang pemuda, dia sudah beruban. Walaysa ajiban. Dan bukan suatu yang aneh. An yuran nuru an yuran nauru fil qadi birrotibi. Bukan sesuatu yang aneh. Bunga terlihat di batang yang rotib atau yang basah. Di sini walaysa ajiban an yura an-nuru fil qadibir ratibi ini dia sebenarnya sebagai musyabbah bihinya. Yashibul fata ditasbih dengan an yuran nuru fil qadibir ratibi, yakni bunga yang terlihat di batang yang basah. Nanti kita baca penjelasan dari kedua syair ini. Kemudian yang ketiga, Abu Thayyib mengatakan man yahun, barang siapa yang terus merasa merendah atau dia terus menghinakan dirinya. Yashulul hawanu alaih. Kemudian selain itu dia yashulul hawan. Dia jikalau dicela yashulul hawan. Artinya jikalau ada celaan dia tidak mengingkari celaan tersebut. Kemudian ditasbih dengan mengatakan ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka pada jasad mayit ilamu, akan memberikan rasa. Baik, anak ulangi, man yahun, barang siapa yang terhina, yashulul hawanu alaih, kemudian juga dia memberikan hinaan-hinaan tersebut atau dia menerima hinaan-hinaan tersebut, ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka pada jasad mayit ilamu, memberikan rasa sakitnya. Al-Bahath, kita baca penjelasan dari muallif di sini dengan mengatakan qad yanhul katib awi syair manha minal balaghati yuhi fihi bit tashbih min ghairi ay yusarriha bihi fi suratin min suwarihil ma'rufah. Terkadang seorang penulis ini yanhu, begitu juga dengan seorang penyair, dia mengibaratkan dengan ibarat dari balaghah yuhi fihi bit tasbih, yang ia mengandung tasbih min ghairi ay yusarrih, tanpa dia mensorrih atau tanpa dia memperjelas fi suratin, dalam surahnya, dalam gambarannya, min suwarihil ma'rufah, dari gambaran-gambaran yang ma'ruf. Maksudnya di sini dia tidak mendatangkan musyabbah dan musabbah bihnya dalam bentuk sebagaimana tasbih pada umumnya. Tujuannya untuk apa? Di sini dikatakan yaf'alu dzalika nuzu'an ilal ibtikar. Tujuannya adalah untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Kemudian juga tujuan yang lain, wa iqamatan lidalilin alal hukmil ladzi usnida ilal musyabbah, yakni untuk mendatangkan dalil untuk hukum yang disandarkan kepada musyabbah. Kemudian tujuan yang lainnya adalah warokbatan fi ihfa'it tasbih, atau dia memang sengaja untuk menyembunyikan tasbih tersebut. Taib. Kenapa sengaja disembunyikan? Li'anna tasbih, karena tasbih kullama daqqa, setiap kali dia semakin dakik atau setiap kali dia semakin rinci, wa khafiya, dan semakin tersembunyi, kana ablak, maka itu nilai balaghahnya sangat tinggi. Wa af'al fin nafsi, dan memberikan dan lebih mengena terhadap an-nafas, terhadap perasaan. Jadinya di sini tasbih dimni ini memiliki beberapa alasan. Di antaranya terkadang seorang penyair memang sengaja membuat tasbihnya sangat sulit untuk dipahami, atau dia mentasbih sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Tujuannya
adalah karena setiap sesuatu yang tersembunyi atau semakin sulit dimengerti, maka nilai balaghahnya akan semakin tinggi dan ia akan sangat memberikan taksir terhadap diri seseorang. Dalam bait Abi Tammam, unzur baita Abi Tammam. Lihatlah bait Abi Tammam. Fa innahu yaqulu liman yukhatibuha, karena Abu Tammam berkata kepada orang yang ia ajak bicara, la tastankiri quluwar rajulil karimi minal gina. Jangan engkau mengingkari bahwasanya ada orang yang karim tetapi bukan termasuk dari orang yang goni. Fa inna dzalika, karena hal itu laisa ajiban, bukan sesuatu yang ajib, bukan sesuatu yang aneh. Lianna kimamal jibali, karena puncak pohon, karena puncak gunung, wahia asyraful amakin, dan di mana gunung ini adalah asyraful amakin, tempat yang paling mulia, wa a'laha, dan tempat yang tertinggi. La yastakir fiha ma'us saili, yang dimana air atau aliran air tidak yastakir, tidak akan diam ketika berada di atas gunung. Alam talmahuna tashbihan, bukankah engkau di sini melihat sebuah tasbih? Alam tara annahu yushabbihu dimnar rajulil karimil mahrumil gina, bukanlah engkau tidak melihat bahwasanya di sini ada yang ditasbih adalah rajulul karim al-mahrum, yang dia terhalang dari kekayaan, bikim matil jibal, ditasbih dengan puncak gunung, wa qad khalat min ma'is saili, dan air terus mengalir ketika berada di puncak gunung. Tetapi di sini dijelaskan walam yudha dzalika sharihan, dan hal itu belum disebutkan secara sharih, belum disebutkan secara langsung. Bal ata bi jumlatin mustaqillah, akan tetapi ia datang dengan jumlah yang tersendiri. Wa dhammanaha hadal makna, dan ia memasukkan ke dalam makna ini fi surati burhanin, dalam bentuk burhan atau dalam bentuk alasan. Makanya seandainya kita lihat perkataan Abu Tammam ketika ia mengatakan la tungkiri, janganlah engkau mengingkari bahwasanya ada orang yang karim, ada orang yang dermawan, tetapi dia bukan orang kaya. Kemudian Abu Tammam memberikan alasan atau dia memberikan gambaran, tetapi gambarannya tidak langsung dengan mengatakan fasailu, karena air yang mengalir, harbun lil makanil ali, adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Atau maksudnya di sini bahwasanya air ketika dia berada di atas gunung tidak mungkin dia tetap berada di atas gunung. Pasti dia akan mengalir ke bawahnya. Makanya di sini orang yang karim ketika dia memiliki harta pasti dia akan terus mengimpakkan hartanya sebagaimana air ketika berada di atas gunung akan terus mengalir ke bawahnya. Dan ini sangat khafi, sangat susah, atau sangat tersembunyi. Kemudian Ibnu Rumi, uh, kita baca bagaimana penjelasan Ibnu Rumi dari muallif. Ibnu Rumi mengatakan, inna syab, bahwasanya seorang pemuda, qad yashib, kadang ada yang beruban, walam tataqaddam bihissin, tetapi umurnya belum terhitung sebagai orang tua. Wa inna dzalika laisa bi'ajibin, dan hal tersebut bukan sesuatu yang aneh. Lihat bagaimana di tasbih, fa innal gusna al-ghuddar rutba, bahwasanya batang pohon yang muda yang basah, qad yadhhar fihi zahrul abyad, terkadang juga nampak di batang pohon tersebut az-zahar, bunga yang berwarna putih. Kemudian Ibnu Rumi huna di dalam bait yang tadi, lam ya'ti bitasbihin shorihin, ia belum mendatangkan dengan tasbih
yang sharih atau dengan tasbih yang langsung. Fa innahu lam yakul, dan ia tidak mengatakan innal fata, bahwasanya seorang pemuda, wa qad khattahu syaibi, dan ia telah di dan dia telah beruban, kal gusnir rotibi, bagaikan batang pohon yang basah, hina izharihi, ketika dia berbunga. Ibnu Rumi belum mengatakan atau tidak mengatakan seperti ini, tidak mengatakan innal fata wa khattahu syaiba kal gusnir rotibi, belum mendatangkan kaf atau belum mendatangkan surah seperti ini. Walakinnahu, akan tetapi, ata bidzalika dimnan, ia mendatangkan syair tersebut dalam bentuk tasbih dimni, atau bukan bentuk dari bentuk tasbih pada umumnya. Kemudian untuk Abu Thayyib, kita lihat dulu bagaimana penjelasan dari Ibnu Rumi. Di sini Ibnu Rumi mengatakan qad yashibul fata, bahwasanya kadang ada seorang pemuda tetapi dia sudah yashib, dia sudah beruban. Kemudian Ibnu Rumi mengatakan walaisa ajiban, bukan sesuatu yang aneh, an yuran nauru, bahwasanya bunga yang berwarna putih terlihat fil qadi birrotibi, di dalam batang yang masih basah. Dia batang muda yang masih basah. Di sini ada batang muda, kan, tapi dia masih muda tetapi sudah berbunga. Seperti inilah digambarkan orang yang muda tetapi sudah beruban. Kita bisa lihat di sini dalam bait syair Ibnu Rumi ini, ia memiliki tasbih tetapi tasbihnya samar-samar. Tasbihnya samar-samar, dan Ibnu Rumi di sini mendatangkan tasbih dengan dimni, atau dia tidak mengucapkannya dengan secara langsung. Maka inilah yang dinamakan dengan tasbih dimni. Kemudian yang terakhir, bait dari Abu Thayyib yang mengatakan innalladzi i'tadal hawan, bahwasanya orang yang sudah terbiasa dengan celaan, ia sering dicela. Kemudian jikalau ada orang yang mengejeknya, dia biarkan saja. Yashul alaihi tahammuluhu, dan ia menggampangkan jikalau ada orang yang mencelanya. Maksudnya dia tidak pernah melawan orang yang mencelanya. Wala yata'allam lahu, dan ia tidak merasa sakit ketika ia dicela. Eh, Kemudian ditasbih dengan mengatakan li'annal mayyit, karena seorang mayit atau seorang yang meninggal dunia, idza juriha, jikalau dia terluka, la yata'allam, dia tidak merasa sakit. Wa fi dzalika talmihun bit tashbih fi ghairi sorohah. Wa fi dzalika, dan dalam hal tersebut, talmih adalah gambaran dari tasbih fi ghairi sorohatin, tetapi bentuknya tidak langsung. Kita lihat bait uh, Abu Thayyib, man yahun, barang siapa yang terhina, yashulul hawanu alaih, dia sudah terhina. Kemudian jikalau ada hinaan, dia yashul alaih, dia menggampangkan hinaan tersebut. Atau dalam arti, jikalau ia dicela atau dihina, dia tidak pernah merasa terganggu dengan hinaan tersebut. Kemudian Ibu Thayyib menggambarkan hal tersebut dengan mengatakan mali jurhin, karena luka pada mayit ilamu, ia tidak akan terasa. Jadinya orang yang seperti ini, kata Abu Thayyib, bagaikan mayit yang dia tidak merasakan rasa sakit. Thayyib ini uh, bait Abu Thayyib. Fafi al-abiyat as-salat, dan pada bait yang tiga yang tadi kita sebutkan,
Tajid arkanut tasbih. Tajidu arkan at-tasbih. Kita mendapati rukun-rukun tasbih. Watal mahuhu dan engkau melihatnya. Walakinnaka akan tetapi engkau la tajiduhu. Engkau tidak mendapatinya fi suratin dalam bentuk min suwaril lati arabtaha dari bentuk yang engkau telah tahu. Wahada yusamma bit tasbih abdimni dan hal inilah yang dinamakan dengan tasbih abdimni. Ala kulli hal bahwasanya tasbih dimni ini secara ringkas dia adalah tasbih yang memiliki musyabbah dan musyabbah bihnya tetapi bentuknya bukan sebagaimana bentuk pada umumnya. Pada umumnya. Kemudian musyabbah bihnya kadang ia sebagai hujjah, ia sebagai alasan. Atau kadang juga bentuknya adalah hikmah atau eh, perkataan-perkataan yang bijak. Ini untuk tasbih ad-dimni. Kemudian juga untuk tasbih dimni ini tidak dimasukkan atau tidak kemasukan oleh adah dari tasbih. Adat adatut tasbih. Nah, jika ada pertanyaan untuk tasbih ad-dimni, tafadhol. Baik, di sini ada pertanyaan. Eh, jadi tasbih balik eh, mirip dengan tasbih dimni mirip dengan tasbih balik, cuman miripnya samar. Jawabannya adalah naam. Iya, dia ini adalah ibarat dari tasbih balik karena tidak diberikan wajhu syabah dan ada dari tasbih dimni ini dia tidak diberikan. Kan tetapi perbedaan antara tasbih balik dengan tasbih dimni ini, kalau tasbih dimni bentuknya samar-samar. Bentuknya samar-samar yang dimana kita bisa memahami tasbih dimni ini bukan dengan yang mudah atau kita memahami bukan dengan cara yang mudah. Kita harus mikir dulu, kita harus melihat-lihat ini tasbih atau bukan. Jikalau tasbih musabbahnya mana, begitu juga tasbih dimni ini bentuk dari musyabbah bihnya adalah sebuah hikmah. Kita lihat tadi, di sini adalah hikmah karena air yang mengalir musuh bagi tempat yang tinggi. Ini adalah perkataan hikmah. Kemudian juga selain hikmah, dia juga sebagai alasan. Bentuknya sebagai alasan tasbih, tetapi dia adalah alasan. Baik, ini untuk tasbih ad-dimni.
Jikalau tidak ada pertanyaan lain, maka kita cukupkan untuk pagi hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. جزاك الله wabarakatuh. خيرا. Jazakallahu khairan.